Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 Bahasa Indonesia kelas B, Departemen Statistika Bisnis, Institut Teknologi 10 November, yang terdiri dari saya Nabila Puji Novianti dengan NRP 117 dan kelima teman saya yakni Saya Zakia Laviona dengan NRP 056. Saya Elsa Agatha Baca Basilitonga dengan NRP 068. Saya Farezi Dias Bahtiar dengan NRP 086. Saya Ivayanti Rahmat Ridaya dengan NRP 096. Saya Enda Sekti Putri Pratiwi dengan NRP 110. akan membahas tentang preferensian menggunakan aplikasi Mendeley. Sebelum itu, terlebih dahulu akan dibahas mengenai apa itu referensi dan apa itu Mendeley. Baik, masuk ke referensi. Referensi menurut KBBI berarti sumber acuan bukan atau petunjuk. Sedangkan menurut pendapat dari Rahaf Fareza yang dibuat pada tahun 2020 di website merdeka.com, referensi adalah suatu informasi yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau sumber acuan untuk mempertegas pernyataan yang disampaikan. Referensi sendiri mempunyai beberapa tujuan, diantaranya dapat memperkuat argumentasi, menghindari plagiarisme, lebih menghargai karya orang lain, dan bisa memberikan informasi kepada para pembaca. Dalam mencari referensi, kita bisa mengambil sumber dari buku, jurnal, ataupun internet. Ketika mengambil referensi dari buku, diusahakan terbitan baru agar terdapat perbaikan teori dari teori sebelumnya. Selain dari tiga tersebut, kita juga dapat mencari sumber dari surat kabar. Tapi dalam surat kabar sulit menemukan argumen yang relevan. Masuk ke dalam jenis referensi. Jenis referensi dibagi menjadi dua, yakni kutipan dan catatan kaki. Yang paling banyak digunakan di sini ialah kutipan. Kutipan yakni jenis referensi yang dirujuk dari banyak sumber dengan cara menyalin kalimat, paragraf, teori, atau juga argumentasi dari seseorang yang memang ahli di bidang tertentu untuk dapat melengkapi tulisan yang dibuat. Kutipan sendiri dibagi menjadi kutipan langsung dan tidak langsung. Selanjutnya, kita akan mengenal apa itu Mendeley. Mendeley merupakan salah satu perangkat lunak manajemen referensi berbasis open source yang dapat diperoleh secara gratis dan mendukung berbagai platform seperti Microsoft Windows, Apple macOS, maupun Linux. Berfungsi untuk membuat daftar pustaka dengan gampang dalam menyusun karya tulis ilmiah. Berikut tampilan dari Mendeley. Itu fitur yang ada di Mendeley. Yang pertama ada instalasi sederhana, yang kedua model citasi dan referensi beragam. Referensi di Mendeley terintegrasi dengan Microsoft Word, referensi full text. Sinkronisasi Mendeley web dan mobile dengan Mendeley di desktop, sinkronisasi Mendeley dengan Escop, dan yang terakhir Academic Search Engine. Keuntungan Mendeley. Yang pertama, semua file yang telah kita masukkan dalam program Mendeley akan terdeteksi secara otomatis, baik berupa judul, penulis, halaman, quantity type file, abstrak, URL, asal, dan sebagainya, tanpa harus kita masukkan satu persatu. Rinci-rinci yang telah terdeteksi tersebut dapat kita edit sesuai keinginan. Yang ketiga, keuntungan selanjutnya dengan fasilitas net import yang disediakan oleh Mendeley memudahkan kita dalam menambah file ke dalam program tersebut tanpa harus mengunduhnya terlebih dahulu. Yang keempat, kemudian Mendeley dapat langsung menghubungkan kita dengan website. Jadi jika kita punya akun Mendeley dapat disinkronkan langsung dengan knowledge dan file-file yang ada di laptop komputer atau laptop kita, sehingga dapat kita akses kapanpun kita membutuhkannya dan dimanapun kita berada asal ada jaringan internetnya. Yang terakhir, perkarya tulis ilmiah yang kita add ke dalam program Mendeley akan terurut secara otomatis baik penulis, judul, tahun, dan penerbit, sehingga dalam membuat daftar pustaka penulis tidak harus mengurutkannya lagi. Ciri-ciri jurnal yang kredibel. Yang pertama, ada harus memenuhi kaidah keilmuan.
Penulis jurnal haruslah orang yang memiliki kompetensi di bidang tersebut seperti dosen statistika yang menulis jurnal dengan tema yang relevan dengan dunia statistika. Lalu yang kedua, memiliki ISSN. ISSN atau International Standard Serial Number merupakan hal yang mirip dengan ISBN. Fungsinya ada banyak, diantaranya untuk memudahkan untuk mengidentifikasi beberapa terbitan jurnal. Yang ketiga, diterbitkan oleh lembaga yang mumpuni. Hal ini bisa dicek dalam jurnal yang terindeks Scopus dari kuartil 1 sampai kuartil 4 dari seluruh negara dengan membuka Scientific Journal Ranking. Situs tersebut mudah diakses untuk semua mahasiswa. Semakin tinggi nilai kuartil satunya, maka tanda jurnal tersebut banyak dijadikan referensi dalam penelitian yang lain. Yang keempat, ditujukan bagi masyarakat ilmiah. Ciri-ciri jurnal yang berkaliber justru jurnal tersebut dipublikasikan atau disebarluaskan secara terbatas saja. Jadi hanya untuk kalangan akademis maupun masyarakat ilmiah. Masyarakat ilmiah dalam hal ini seperti dosen, mahasiswa, ataupun ada akademisi. Dan yang kelima, ada memiliki terbitan versi online. Ciri jurnal yang berkaliber yang tidak kalah penting harus memiliki terbitan versi online. Hal ini bisa dilihat dari domain yang terpercaya seperti edu, com, org, gov, dan net. Selanjutnya itu kita akan mendownload untuk aplikasi Mendeley-nya. Di sini saya pilih yang pertama, yaitu download Mendeley. Kemudian karena saya memakai Windows, jadi saya akan mendownload untuk Windows. Kemudian save file. Jika sudah terdownload, akan muncul di bagian download untuk di filenya, kemudian pilih ini. Kemudian jika sudah terhubung, sudah masuk di bagian aplikasinya, di sini kita isi alamat email kita. Kemudian continue. Di sini kita register untuk pemberian namanya, kemudian isi untuk passwordnya. Jika sudah, nanti klik untuk register. Kemudian jika sudah, kita continue. Ya, jika sudah muncul seperti yang ini, berarti artinya sudah terdownload dan sudah terinstall. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan jelaskan tata cara mengimpor jurnal dari Google Books ke Mendeley. Yang pertama, kita buka aplikasi Mendeley kita. Lalu yang kedua, kita bisa membuat folders terlebih dahulu.
sini saya sudah akan buat folder, misalkan judulnya ABCD. Lalu kita bisa buka Google Books kita dan mencari buku yang akan kita impor ke Mendeley. Misal di sini saya mencari buku statistika. Setelah keluar, bisa kita klik bukunya dan kita tutup tinjauan bukunya. Kita scroll sampai menemukan buat kutipan. Lihat di format lainnya. Di sini kita bisa milih salah satu dari model download yang akan kita download. Di sini saya akan pilih BibTeX. Di download. Setelah terdownload, kita kembali ke aplikasi Mendeley. Kita buka folder yang sudah kita buat tadi. Klik file, klik import, lalu kita bisa tulis sesuai dengan yang tadi kita download. Tadi saya mendownload BibTeX. Karena di sini tidak muncul, kita bisa buka untuk all supported formats terlebih dahulu. Di sini akan muncul buku yang tadi telah terdownload, kita klik. Dan di sini sudah terlihat buku yang terimpor ke dalam aplikasi Mendeley. Sekian tata cara untuk impor jurnal ke Mendeley. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Setelah itu, saya akan menjelaskan cara menambahkan citasi pada tulisan ilmiah menggunakan aplikasi Mendeley. Jadi di sini saya sudah mempunyai tulisan ilmiah yang siap diberi citasi. Jadi caranya yaitu tekan kursor di akhir kalimat yang ingin diberi citasi, kemudian kita bisa memilih style yang akan kita pakai. Setelah itu, kita klik Insert Citation, kemudian kita ketik buku apa yang ingin kita beri di citasi tersebut. Misalkan ini, lalu klik OK. Nah, setelah itu saya juga akan memberi citasi di kalimat ini. Setelah itu, setelah citasi sudah terpasang di kalimat-kalimat yang ingin diberi citasi, kita bisa menambahkan citasi tersebut ke dalam daftar pustaka. Caranya yaitu klik Insert Bibliografi, lalu akan muncul citasi yang tadi sudah kita masukkan. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata yang kami ucapkan dalam presentasi ini, mohon dimaafkan. Terima kasih.